A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khatamur rusul wan nabiyyin. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan kajian kita pada tema adab dan akhlak. Semoga menjadi satu kajian yang bermanfaat dan berkah bagi kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan mengkaji tentang sebuah topik yang cukup penting, yaitu keutamaan menunaikan janji. Beliau pengarang hafizahullah ta'ala membawakan satu hadis pembuka dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi thalathun, 3 ciri kemunafikan. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba, apabila berbicara ia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila ia berjanji ia kemudian tidak menunaikan janjinya. Wa idza tumina khana, apabila diamanahkan sesuatu maka dia berkhianat. Maka ini 3 kriteria atau 3 sifat yang melekat pada orang-orang munafik. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian beliau membawakan pula ayat yang berbunyi wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula, dan tunaikanlah janji kalian, sesungguhnya janji-janji kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum, dan tunaikanlah atau penuhilah janji-janji Allah Subhanahu wa taala apabila kalian telah menegakkan janji tersebut. Wa ma'na ayatul munafiq ay alamatuhu wa dalalatuhu, dan maksud dari ciri kemunafikan yaitu adalah tandanya, sifatnya yang melekat pada orang munafik. Wa ma'na al-hadis, adapun kandungan hadis, anna hadhihi al-khisala khisalun nifaq, bahwa sifat-sifat yang 3 tadi ini adalah sifat kemunafikan, dan orang yang melakukannya atau bahkan terus-terusan melakukannya itu bisa dianggap seperti kaum munafikin dalam kriteria tersebut, dan juga orang-orang yang berakhlak dengan akhlaknya orang-orang munafik, walaupun mungkin dia tidak dikatakan sebagai orang munafik yang murni, yang asli, karena nifak itu terbagi menjadi 2, ada nifak i'tiqadi, ada kemunafikan secara akidah, ada kemunafikan secara amal. Dan ini adalah masuk dalam kategori kemunafikan secara amal. Wal murad bil wa'di fil hadis, adapun yang dimaksud dengan janji dalam hadis tadi yaitu janji dengan kebaikan. Wa amma bi syarri fa yustahabbu ikhlafuhu, adapun bila janjinya adalah keburukan maka dianjurkan agar jangan sampai memenuhinya. Wa qad yajibu ma lam yatarattab ala tarki infadhihi, dan terkadang menjadi wajib apabila ternyata janji yang kita sudah sampaikan ke orang lain itu justru mengandung mafsadat. Nah, ini perlu dirinci. Apabila janji yang kita sampaikan kepada orang lain itu adalah janji yang bersifat kebaikan, maka selainnya untuk ditunaikan. Namun apabila janji tersebut adalah janji yang mengandung mafsadat, kerusakan, maka terkadang kata beliau bisa menjadi sampai kategori wajib untuk ditinggalkan. Waqad amara Allah bil wafa'i bil ahd, dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan dalam beberapa ayat agar seorang muslim itu pandai untuk menunaikan janjinya. Wal ghadru haram, dan orang yang suka mengingkari janjinya itu adalah perbuatan yang haram, tercela pada setiap kondisi.
walau kana al-mu'ahid kafira, walaupun orang yang dijanjikan itu adalah orang kafir. Fama baluka idza kana musliman, maka bagaimana lagi apabila yang dijanji itu adalah orang muslim. Fayajibul wafa'u bihi min babi aula, maka lebih wajib untuk ditunaikan. Wa naqduhu a'zamu itsman, dan mengingkari janji itu adalah dosa yang tercela. Dan pengingkaran terhadap janji itu ada dua pembagian. Yang pertama, an ya'ida wa fi niyatihi an la yufiya biwa'dihi wa hadha syarrul khalq. Yang pertama, dia sudah berjanji namun dalam hatinya itu tidak mau menunaikan janjinya. Alias ketika berjanji sejak awal niatnya mau mengingkari janjinya. Maka ini kata beliau adalah makhluk yang tercela. Sedangkan yang kedua, an ya'ida wa fi niyatihi an yafiya thumma yabdu lahu fayakhluf min ghairi uzrin lahu fil khalf. Jadi yang kedua adalah dia berjanji kemudian sudah punya niat untuk menunaikan janjinya. Namun ternyata pada kondisi tertentu dia memiliki uzur syar'i yang kemudian akan berdampak pada janji yang tidak tertunaikan. Maka ini dimaklumi atau dimaafkan. Karena dia sudah memiliki niat untuk menunaikan sejatinya, namun ternyata pada kondisi tertentu dia memiliki uzur. Dan orang-orang yang suka menunaikan janji itu adalah orang-orang yang memiliki cahaya akhlak mulia pada hatinya. Dan memiliki kriteria terpuji. Mereka akan menjadi orang-orang yang nampak mulia di hadapan orang lain. Kenapa? Karena orang lain akan merasa percaya dengan orang tersebut. Karena dia suka menunaikan janjinya. Dan orang-orang pun akan senantiasa berbaik sangka kepadanya. Berkata salah seorang Arabi, yaitu orang Badui, janji yang mulia itu naqdun wa ta'jil. Dia akan menjadi satu yang disegerakan. Wa wa'dul la'im, sedangkan janji yang suka diingkari itu adalah ta'lil, adalah kecacatan. Jadi janji yang mulia itu adalah sesuatu yang ta'jil. Apa ta'jil itu? Disegerakan kebaikannya. Nah, sedangkan janji yang tidak ditunaikan itu adalah ta'lil, kecacatan. Kemudian sebagai penutup ada salah satu ungkapan lagi yang disampaikan di sini oleh penulis kitab dari Arabi juga, orang Arab Badui, berkata, al-udhrul jamil khairun minal matlit tawil. Ketika seseorang berjanji kemudian dia memiliki uzur yang syar'i, maka ini jauh lebih baik dibanding orang yang matlut tawil. Matlut tawil itu maksudnya yang suka menunda-nunda untuk menunaikan janjinya. Jadi kadang ada orang yang berjanji kemudian dia suka menunda-nunda janjinya. Ini lebih buruk dibanding orang yang tidak tertunaikan janjinya karena adanya uzur syar'i. Nah, sehingga bila sekiranya memang dalam janji kita ternyata pada kondisi tertentu kita memiliki uzur syar'i, maka sangat dianjurkan untuk menginformasikan kepada saudara kita yang telah melakukan satu perjanjian agar menjaga hati dan juga menjaga silaturahim, ukhuwah antara satu muslim dan yang lainnya. Baik, ini sekiranya bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.